Selamat datang di channel Alur Film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tang Wulin berdiri dengan gugup di tengah kamar kebangkitan dengan matanya melesat ke seluruh ruangan, lagi pula, usianya baru 6 tahun. Tanpa orang tua yang menemaninya di lingkungan yang aneh dan menyenangkan ini, bagaimana mungkin pikirannya tenang? Tepat pada saat itu, cahaya putih lembut bersinar dari tangan guru roh dan menarik perhatiannya. Cahaya putih itu, mungkinkah itu kekuatan jiwa dongeng yang hanya dimiliki oleh Tuan Roh? Sementara di bawah tatapannya yang heran, guru roh sedikit mengangkat lengan kanannya. Cahaya putih bergetar sebelum terbang menuju langit dan berkembang menjadi kembang api yang menerangi ruang kebangkitan dengan kemegahannya. Mulai dari langit-langit, garis-garis prasasti dipenuhi cahaya ketika bergerak ke arah dinding. Seolah-olah ia memiliki energi yang kuat dan merevitalisasi, serta kehidupannya sendiri. Garis-garis terus menyala sampai mereka bertemu di bawah kaki Tang Wulin. Energi mati rasa yang nyaman merayapi kakinya sebelum memasuki tubuhnya dari hatinya. Tubuh Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar saat dia berjuang untuk bertahan. Rasanya seperti tubuhnya tersengat listrik. Segalanya kabur di depan matanya, dan gambar yang tidak jelas tanpa henti berkedip-kedip di benaknya. Dia ingin melihatnya dengan jelas, tetapi dia hanya bisa merasakan bayangannya yang mengalir. Pada akhirnya, dia bisa melihatnya, tetapi dia tidak bisa mengingat apa itu. Dari pandangan guru roh, tubuh Tang Wulin sudah diselimuti cahaya, dan pada gilirannya, melepaskan cahayanya sendiri. Dalam upacara tradisional kuno ini, jiwa bela dirinya telah terbangun. Ah, Tang Wulin tiba-tiba menjerit menyebabkan Tuan Roh melompat ketakutan. Seorang anak biasa biasanya tidak akan merasa terlalu banyak selama kebangkitan mereka, tetapi jumlah yang sangat rendah dari mereka akan mengalami rasa sakit yang hebat karena tubuh mereka yang lemah tidak mampu menanggung energi. Tubuh Spirit Master menghilang dengan cepat dan muncul di depan Tang Wulin. Jika situasi benar-benar memburuk, ia akan segera menghentikan upacara dan memastikan keselamatan Tang Wulin. Setelah dia dekat, dia terkejut melihat bahwa beberapa garis emas berkedip-kedip di dahi Tang Wulin. Setelah itu, garis-garis emas itu mulai menyebar ke 4 anggota tubuhnya, menciptakan jaringan garis emas. Jiwa bela diri macam apa ini? Guru roh ini sangat berpengalaman. Dia telah membangkitkan ribuan dan puluhan ribu anak. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi yang terjadi di tubuh Tang Wulin. Sebuah energi samar bergelombang karena dipancarkan dari tubuh Tang Wulin. Energi ini berasal dari perut bagian bawahnya, tempat yang paling umum untuk kekuatan jiwa muncul. Meskipun energinya lemah, keberadaannya tidak diragukan lagi nyata. Guru roh terkejut. Ini adalah jiwa bela diri dengan kekuatan jiwa. Sebagian besar waktu, ia dapat melakukan upacara selama berhari-hari tanpa bertemu seorang anak dengan kekuatan jiwa. Tampaknya keberuntungan hari ini cukup bagus. Satu-satunya pertanyaan adalah, apa jiwa bela dirinya? Garis emas sebelumnya dari sebelumnya sudah menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka tidak pernah ada sama sekali. Tang Wulin tampaknya menahan rasa sakit yang luar biasa karena matanya tertutup rapat. Dia perlahan mengangkat lengan kanannya. Lekukan telapak tangannya menghadap ke atas, dan cahaya biru pucat memancar darinya. Di tangannya muncul rumput biru muda kecil yang diam-diam diputar dan diperpanjang di tangannya. Dengan ayunan halus dan lembut, energi yang sangat lemah berfluktuasi keluar. Rumput Blue Silver. Suara roh guru memancarkan kekecewaan, tapi sekali lagi digantikan dengan takjub. Dia telah melihat jiwa bela diri Blue Silver Grass berkali-kali sebelumnya. Ini adalah jiwa bela diri yang benar-benar biasa. Blue Silver Grass sangat umum sehingga menutupi seluruh Douluo kontinen serta Star Luo kontinen dan Sky Dou kontinen. Bahkan halaman Red Mountain Academy ditutupi oleh Blue Silver Grass. Bagaimana mungkin jenis jiwa bela diri sampah ini melahirkan kekuatan jiwa? Sangat menyakitkan. Rasanya seolah-olah tubuh Tang Wulin tercabik-cabik. Tubuhnya menjadi lemas dan mati rasa sampai hampir nyaman, karena energi lembut itu terus mengalir ke tubuhnya. Namun, panas yang hebat dengan cepat menggelegak keluar dari ratusan tulang dari 4 anggota tubuhnya.
Panas merusak malapetaka di tubuhnya, membuatnya merasa seperti ada perut kembung yang hampir meledak. Di bawah rasa sakit ini, dia tidak bisa bernapas. Seluruh tubuhnya terasa seperti terkoyak. Tulang, otot, dan daging. Tidak ada satu aspek yang terhindar dari rasa sakit. Setelah apa yang tampak seperti waktu yang sangat, sangat lama, rasa sakit ini berangsur-angsur hilang. Setelah itu ia merasakan benang hangat dari lekuk telapak tangannya. Tang Wulin membuka matanya. Rumput biru muda kecil, hijau dan subur, bergelombang di telapak tangannya. Rumput blue silver. Meskipun Tang Wulin masih muda, dia jelas ingat apa yang dia lakukan pada saat itu. Segera setelah bangun dengan kenyataan, dia berkata, Blue Silver Grass. Ini adalah jiwa bela diri saya. Meskipun dia belum benar-benar mempelajari makhluk buas roh sebelumnya, dia masih memiliki pengetahuan umum. Secara alami, dia tahu bahwa Blue Silver Grass adalah sejenis jiwa bela diri sampah. Selain itu adalah sampah terburuk dari mereka semua. Ini adalah jiwa bela diri Anda. Sang guru roh berkata demikian sambil tersenyum, namun matanya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit iba. Memiliki kekuatan jiwa jelas merupakan hal yang baik, tetapi jika jiwa bela dirinya adalah Blue Silver Grass, bibir Tang Wulin bergetar lembut, dan deras kesedihan yang intens menyerang hati mungilnya. Setelah mengantisipasi begitu lama, ternyata dia benar-benar memiliki jiwa bela diri sampah. Nak, jangan sedih. Kamu memiliki kekuatan jiwa. Guru roh buru-buru berkata. Aku punya kekuatan jiwa. Tang Wulin bertemu dengan kata-katanya dengan ekspresi heran. Sang guru roh mengangguk sebagai jawaban. Setelah aku mengujinya, kamu sebenarnya memiliki kekuatan jiwa bawaan peringkat 3. Meskipun itu tidak bisa dianggap luar biasa, itu tetap berarti bahwa Anda memiliki kekuatan jiwa. Selama kamu berusaha keras, maka kamu akan bisa menjadi jiwa guru juga. Tang Wulin dengan bodohnya menatap. Tapi jiwaku adalah rumput blue silver. Sang guru roh tertawa. Apakah Anda pernah mendengar kisah sekte Tang? Patriark pendiri jiwa bela diri Tang sekte sebenarnya adalah rumput blue silver. Dia mengandalkan jiwa bela diri ini yang oleh orang lain dianggap sebagai sampah untuk menegur surga dan bumi dan mengalahkan aula jiwa marsial yang jahat 20.000 tahun yang lalu. Petik 2. Tang Wulin berkedip karena terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar kisah tentang patriark pendiri sekte Tang? Lagi pula, legenda para penguasa besar dari sekte Tang dan pagoda roh adalah legenda paling luas di benua ini serta yang paling dihargai secara universal. Tapi bukankah jiwa patriark yang mendirikan Tang sekte adalah Kaisar Blue Silver? Tang Wulin bertanya dengan sungguh-sungguh. Tuan roh agak malu. Jelas, si kecil. Ini tidak mudah untuk dibodohi. Kaisar Blue Silver setara dengan rumput Blue Silver yang telah berevolusi. Jika Anda ingin menjadi guru jiwa, maka Anda harus melakukan upaya terbaik Anda. Tang Wulin menggigit bibirnya. Terima kasih, Tuan Roh Guru.